Sudah siap? Sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Good morning, students. Good morning, Roman. How are you today? I am fine, thank you. And you? I'm good. Okay. What day is today? Today is Oke, baik. Nah, untuk hari ini kita akan belajar hal yang baru. Mungkin kalian sudah ada yang pernah mendengar atau mungkin ada yang belum, tidak apa-apa. Kita akan mempelajari hal ini sekarang setelah ini. Nah, sebelum kita memulai belajar, kita adakah teman kita yang sudah masuk hari ini? Tidak ada, masuk semua? Masuk semua ya? Oke, masuk semua. Bagus berarti. Nah, sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Pak Roman, kita tolong ketua kelas untuk dipimpin berdoa di depan. Coba. Sebelum mulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa dimulai. Doa selesai. Boleh duduk, Lukman. Terima kasih. Nah, sebelumnya kita hari ini akan belajar tentang apa? Ada yang tahu? Unsur intrinsik cerita. Baik, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia dan juga nanti diselingi dengan pembelajaran coding dan KA, kecerdasan artifisial. Nah, itu ya. Nah, di mana KA ini nanti di semester 2, di semester berikutnya nanti kita akan belajar lebih banyak mengenai apa itu coding, apa itu kecerdasan artifisial. Nah, itu nanti kita akan mempelajari lebih banyak di semester berikutnya atau di semester 2. Untuk hari ini, ya, di pembelajaran bahasa Indonesia hari ini adalah tentang apa? Unsur intrinsik cerita. Nah, sebelum tentang cerita-cerita pasti kalian sudah pernah mendengar cerita atau bahkan kalian sendiri pernah bercerita dengan temannya. Pernah? Ada yang belum pernah bercerita sama temannya? Sudah pernah semua? Ada yang belum pernah sama sekali bercerita atau mendengarkan cerita? Ada yang belum? Sudah? Sudah. Coba yang sudah boleh angkat tangan, yang sudah bercerita, tahu bercerita sama temannya. Oh, ini sudah. Banyak yang sudah. Oh, berarti semuanya sudah pernah bercerita. Nah, sekarang kalau mendengarkan cerita dari temannya, oh, pernah juga? Pernah, guys, semuanya pernah. Nah, ternyata kita itu sering ya menggunakan cerita dalam berkomunikasi dengan teman kita. Ternyata cerita-cerita ini juga sangat menarik. Apa yang membuat ceritanya itu menarik kira-kira? Kenapa kok kamu belum mendengarkan? Kalau kamu juga kenapa kok mau bercerita? Kira-kira apa? Kenapa kamu pengen bercerita? Atau kenapa kamu pengen mendengarkan cerita temanmu? Kira-kira kenapa? Ada yang bisa memberi jawaban? Katanya tadi angkat tangan semua. Kenapa? Apa yang membuat ceritamu itu menarik? Atau kenapa kamu pengen mendengarkan cerita temanmu? Boleh angkat tangan siapa? Angkat tangan ya, bukan angkat jari. Ini angkat jari, angkat tangan gini. Nah, di atas kepala posisi tangannya. Ada? Tidak ada? Nah, nggak jadi nanti. Berarti kita menyelesaikan sampai di sini. Oke. Ada? Siapa? Oh, nggak jadi ya? Kalau nggak jadi, oke, ada Aisyah. Apa? Nah, kenapa? Nah, apa? Oh, siapa tahu ceritanya seru. Boleh, ada lagi. Kenapa? Ceritanya menakutkan dan seru. Itu tentang apanya berarti? Tentang ceritanya. Ada lagi yang lain? Nah, baik. Nah, seperti itu ya. Jadi agar cerita yang kita dengarkan atau saat kita itu melakukan bercerita, berarti harus apa? Harus mendengarkan ya.
kita berceritanya itu harus lengkap. Kenapa lengkap? Biar apa? Hah? Kenapa kalau kita cerita harus lengkap? Biar menarik. Boleh. Ada lagi yang jawaban yang lain selain lebih menarik? Masa ceritanya aku loh jadi ini beli makan nasi goreng wes gak terus no. Kira-kira pendengarmu gimana? Lengkap ya. Kira-kira nih kamu bercerita gini loh. Aku tadi malam beli nasi goreng rasanya pedas. Kemudian terus no. Kira-kira apa yang akan terjadi kepada teman yang mendengarkan ceritamu? Apa? Tidak puas. Apalagi selain tidak puas? Penasaran, bosan. Nah itu makanya itu kita bercerita harus lengkap. Nah biar lengkap. Nah karena semuanya sudah pernah bercerita, nah kita sudah tahu kalau cerita itu harus apa? Harus lengkap. Biar apa? Biar menarik. Dan biar apa lagi selain menarik? Biar puas. Ya. Nah biar seperti itu. Itu hari ini kita akan belajar mengenai bahasa Indonesia, yaitu tentang menulis cerita intrinsik. Nah, apa tujuannya? Nah, biar kalian itu bisa melakukan menulis cerita dengan sesuai, dengan lengkap, sesuai dengan unsur intrinsik cerita. Nanti unsur intrinsik cerita akan Pak Roman sampaikan sekilas karena ini sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Nah selain itu, yang kedua kita nanti juga akan belajar mengenai apa? Pemanfaatan kecerdasan artifisial. Pemanfaatan KA. Sudah tahu? Belum pernah dengar? Ya kok pada menengah sudah pernah mendengar KA atau kecerdasan artifisial? Sudah, atau lebih kita kenal dengan AI ya, Artificial Intelligence. Nah itu nanti kita akan memanfaatkan bagaimana menggunakan KA yang ada kaitannya dengan bercerita. Sudah siap belajar hari ini? Nah siap. Kalau sudah siap Pak Rahman akan ngetes. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana? Ini. Kalau semangat. Berbeda sama kemarin ya. Sudah lupa lagi? Nah, oke, tidak apa-apa. Baik. Nah, untuk yang pertama, kita akan belajar mengenai unsur intrinsik cerita. Nah, di sini, Pak Rahman tidak menggabungkan menjadi beberapa kelompok. Nah, karena ini adalah tugas individu nanti sendiri-sendiri. Tapi untuk prakteknya kita bisa bersama-sama. Oke. Yang pertama di sini, ada unsur intrinsik cerita. Nah, sama seperti tadi, kenapa kita membuat cerita itu harus lengkap, harus pas, biar menarik. Nah, ternyata dalam unsur intrinsik cerita itu yang pertama, kita ada yang namanya tema. Bisa dibuka buku bahasa Indonesianya. Nah, ini juga sudah ada. Nah, kita melihat bukunya. Kok belum dikeluarkan? Harusnya dari tadi. Tuh, halaman 31 sudah ada. Dipakai 31 itu sama. Ya. Dibuka semuanya. Oke, sudah membuka semuanya. Hanya nak duduk. Nah, kita membuka 31. Oke, coba dibuka. Terus kapan buku? Paket 31. Sudah? Nah, itu juga sudah ada ya. Nah, yang pertama ada tema. Nah, unsur intrinsik cerita itu ada ini. Ada yang pertama ada temanya. Pasti ada. Temanya itu tentang apa saja? Entah itu temanya tentang persahabatan, petualangan, atau perjalanan liburan, atau yang lain-lainnya juga. Nah, coba bentuknya yang bagus. Nah, itu. Nah, kemudian yang kedua ada tokoh dan penokohan. Nah, tokoh itu apa tokoh itu? Orang yang berperan atau siapa saja yang ada di dalam cerita. Kemudian penokohan itu bagaimana penokohan? Apa? Sifat tokoh, bukan tokoh ya, tokoh.
sifat yang ada di dalam tokohnya. Kemudian ada alur atau plot. Alur itu apa? Yo, alur. Apa alur? Jalannya cerita. Nah, jalannya cerita itu juga ada. Entah itu jalannya maju, mundur. Nah, kemudian ada apa lagi? Ada latar atau setting. Yang ini yang akan menjelaskan di mana kejadiannya itu berlangsung. Terus apa? Tempatnya nanti. Kemudian waktunya kapan? Suasananya bagaimana? Sama dengan amanatnya. Nah, amanat itu apa? Apa amanat itu? Pesan moral atau apa? Pesan-pesan kebaikan boleh. Nah, biasanya amanat itu berisi pesan kebaikan atau nasihatnya. Baik, kita mulai. Yang pertama ada tema di sini. Nah, tema di sini adalah ini, inti pokok pikiran cerita. Nah, seperti yang tadi ada intinya, kalian mau membuat cerita atau bercerita tentang apa? Misalkan tadi Pak Rahman menyebutkan, aku semalam beli nasi goreng, kemudian aku kepedesan. Nah, berarti ceritanya tentang apa ini? Nasi goreng. Makan nasi goreng rasa. Apa? Boleh tentang rasa, apa lagi? Nah, lebih tepatnya itu adalah cerita tentang makanan. Ya, tentang makanan. Meskipun ceritanya tadi belum lengkap. Nah, tadi Pak Roman hanya menyebutkan satu kalimat. Nah, tapi sudah bisa menyebutkan temanya. Oh, berarti temanya tadi tentang apa? Makanan. Ya. Tentang makanan, bukan nasi goreng ya. Nah, temanya itu masih umum. Nah, setelah tema ada juga yang namanya judulnya. Nah, tema itu gandengannya dengan judul. Setelah tema yang umum, nah ada judulnya. Nah, ini lebih khusus. Nah, kalau tadi Pak Roman bercerita sekilas, aku semalam makan nasi goreng, kemudian aku kepedesan. Nah, kira-kira judulnya yang paling sesuai apa dari kalimat itu? Apa? Makan nasi goreng. Apa? Makan nasi goreng boleh. Ada lagi yang bisa memberi judul yang lebih unik, lebih berbeda. Apa? Nah, bagus katanya Talita, nasi goreng pedas. Nah, itu bisa dibuat judul. Nah, temanya tadi apa? Temanya tadi makanan. Nah, temanya itu berarti lebih umum ya. Nah, kalau judul itu lebih khusus. Nah, misalkan seperti itu. Nah, kalau di sini penjelasannya gagasan atau ide yang menjiwai seluruh cerita. Bukan judul atau konsep utamanya. Jadi seperti itu tadi, misalkan contohnya. Nah, baik, kita beralih ke tahap yang kedua. Ada yang namanya tokoh. Nah, tokoh itu ada tokoh utama, ada tokoh pembantu. Nah, tokoh utama ada protagonis. Nah, protagonis itu orang-orang yang bersifat baik, dan antagonis yang jahat. Nah, seperti itu. Kemudian setelah tokohnya kita lanjut saja. Nah, ada jenis alurnya. Jenis alur itu jalannya cerita. Nah, kalau alurnya maju, nah ini artinya berjalan kronologis. Kronologis itu apa kronologis? Belum pernah mendengar? Nah, kronologis itu artinya urutan kejadian. Nah, berarti ceritanya maju ini urut dari yang lama, kemudian sampai sekarang. Itu namanya alur maju. Kemudian ada juga alur mundur. Nah, kalau alur mundur berarti kebalikannya sama alur maju. Nah, ada flashback atau regresi di sini. Nah, artinya apa? Menggunakan kilas balik. Berarti dimulai dari masa sekarang, kemudian pelan-pelan menuju ke masa lalu atau masa sebelumnya. Nah, itu ceritanya. Ada yang alur mundur. Pasti kalian pernah membaca cerita yang alurnya mundur. Kejadiannya sekarang, kemudian pelan-pelan diceritakan sampai di masa awalnya. Kemudian ada lagi, yang terakhir ada alur campuran. Nah, alur campuran ini kombinasi. Tahu kombinasi? Ya, kombinasi itu campuran atau gabungan antara alur maju dan mundur. Nah, ini juga ada di buku cerita biasanya, tapi tidak terlalu banyak. Tapi ada juga. Nah, baik. Nah, berikutnya di sini ada latar atau settingannya. Nah, di sini ada berbagai
pilihan pembagian penjelasannya. Latar yang pertama adalah latar tempat. Nah, ini menunjukkan di mana kejadiannya itu berlangsung. Kamu mau membuat ceritanya itu berada di mana? Entah itu di hutan, di sekolah, di apa? Planet asing. Apalagi boleh juga tempat apa? Masyarakat boleh. Ada latar waktu. Nah, ini menunjukkan kejadian. Kapan kejadiannya ini sedang berlangsung? Bisa pagi, bisa siang, sore, malam, atau tentang harinya. Kejadiannya berlangsung di hari Rabu seperti sekarang, atau lagi. Nah, bisa juga di bulan dan lainnya. Ada juga yang terakhir latar suasana. Bagaimana keadaannya itu sedang berlangsung. Nah, kamu mau menggambarkan kejadiannya itu seperti apa? Nah, entah kejadiannya itu menyenangkan, entah kejadiannya menakutkan, entah kejadiannya itu juga romantis. Nah, romantis bagaimana? Nah, itu yang akan bisa kita bedah kembali. Nah, kegunaannya latar itu buat apa? Nah, ini membantu apa? Membaca, memvisualisasikan. Memvisualisasikan itu membayangkan cerita dan menciptakan suasana atau masa yang mendukung dibaca. Konflik. Apa itu konflik? Permasalahan. Nah, karena kalau cerita nggak ada konfliknya kurang seru. Boleh. Nah, yang terakhir sekarang di sini. Nah, ada amanat atau pesan moralnya. Nah, pesan moralnya di sini adalah beberapa nilai-nilai atau pesan-pesan yang penting. Nah, pesan itu sama dengan nasihat dari sebuah cerita. Nah, ini biasanya berisi kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, pesan-pesan yang baik. Nah, biasanya di dalam cerita selalu ada pesan moralnya. Kalau kalian temukan di halaman paling belakang sendiri nanti akan ada. Ada apa enggak, Juna? Gimana? Belakang. Gimana? Belakang itu yang mana? Nah, nggak ada, itu bukan buku cerita. Sambil mengantuk. Nah, itu. Nah, amanatnya seperti itu. Sudah paham? Itu adalah unsur amanat, unsur intrinsik cerita. Nah, kemudian kita akan melanjutkan kembali. Nah, sebelumnya kalian sudah pernah menulis unsur intrinsik dalam cerita yang sudah kamu buat. Nah, sudah, coba dibuka, coba ditunjukkan mana ceritanya. Sudah. Oh, sudah. Coba. Nah, sudah. Ada yang sudah, ada yang belum. Yang belum bisa melanjutkan kegiatannya, kegiatan berceritanya, bisa lanjut menulis. Hilangan uang. Di sini nggak ada yang hilangan uang. Ada yang hilangan uang? Tidak ada. Baik, kita abaikan kalau itu. Nah, kita lanjutkan. Yang belum selesai membuat ceritanya kita lanjutkan. Yang sudah selesai, coba kalian lakukan identifikasi. Kalian klasifikasikan. Tahu klasifikasi? Kalian golongkan. Mana itu yang termasuk pesannya, yang mana? Kemudian yang termasuk latarnya di bagian mana? Kemudian apalagi yang termasuk penokohan dan juga tokoh-tokohnya yang mana? Nah, itu coba yang sudah selesai itu diklasifikasikan. Nah, kamu golongkan mana yang termasuk tempatnya di mana. Nah, yang belum selesai dilanjutkan. Nah, baik. Nah, seperti ini. Yang belum selesai melanjutkan, yang sudah selesai. Nah, itu tadi kita akan menggolongkan mana yang termasuk latarnya ini di mana. Nah, karena dengan ini nanti kita akan melanjutkan ke kegiatan berikutnya, yaitu tentang pengenalan dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Makanya yang belum diselesaikan dulu. Melanjutkan mengenai ceritanya. Yang sudah tuliskan latarnya, di mana latarnya, suasananya bagaimana. Nah, ini untuk apa? Untuk mempermudah nanti kalau kita akan membuat gambar.
Nah, karena kamu bikin cerita sekarang sudah ada gambarnya belum? Belum, masih kosongan. Ya. Nah, biar ceritanya itu menarik, kita perlu menambahkan gambar. Nah, tapi kita akan menggunakan cara yang berbeda dari biasanya. Oke, coba dibuat dulu sekarang. Nah, waktunya 10 menit. Nah, dari sekarang untuk menyelesaikan membuat unsur intrinsiknya yang belum. Nah, dipisahkan. Identifikasi lagi. Bagi yang sudah, yang sudah selesai menulis, yaitu dibuat lagi unsur intrinsiknya di bagian mananya. Ini dipisahkan. Kamu kan sudah selesai menulis semua ini. Wah, besok ini banyaknya ini. Nah, kamu pisahkan latarnya di mana, tempatnya di mana, kira-kira kapan. Nah, terus apa lagi? Suasananya gimana? Apakah menakutkan atau apa? Dituliskan. Nah, dituliskan sekarang. Semuanya menulis unsur intrinsiknya masing-masing. Nah, sama tokohnya. Tokohnya di situ kamu membuat ada berapa, siapa saja, bisa dituliskan. Jadi masing-masing anak membuat menit lagi. 8 menit lagi untuk menyelesaikan. Paling tidak terdapat latar dan juga tokohnya. Latar dan juga tokoh. Itu paling tidak harus sudah ada. Karena itu nanti yang kita gunakan untuk membuat gambar. Biar gambarnya lebih sesuai. Latarnya di mana? Terus latar itu ada apa saja? Si latar kan ada 3. Ada latar tempat. Di mana kejadian itu berlangsung, ada latar waktu, kapan, hari ini, kemarin, pagi, siang, sore, malam, hari Minggu, atau bulan September, seperti itu, lebih lengkap lagi. Terus ada lagi latar suasana, kira-kira kejadiannya bagaimana, menakutkan, atau mungkin happy, bahagia, menyedihkan, nah itu ditulis. Nah, lebih ditulis lagi, harus ada 3 unsur itu. 5 menit lagi, waktunya 5 menit lagi. Sudah, enggak mana? Latarnya mana latarnya? Nah, latar ada 3. Ini latar apa nih, sekolah apa ini berarti? Nah, buat lagi ya, buat lagi di sini. Latar itu ada 3 loh, seperti ini loh. Tadi sudah dijelaskan, sudah dibaca bersama. Loh ini ada latarnya tempat. Nah, tempatnya di mana? Nah, dibuat lagi di sini. Nah, latar tempat. Nah, kamu memilih kejadiannya di mana? Apa hanya satu tempat kok ceritanya, atau ada berbagai tempat? Dituliskan. Tulis yang baru, halaman baru. Nah, tulis di sini. Latarnya di mana, sama tokohnya. Baik, masih ada 4 menit lagi menyelesaikan tugas ini sebelum nanti lanjut ke pemanfaatan PA. Mapalnya ada di mana? Kalau tempatnya kamu menuliskan di situ ada 3 tempat, ada di rumah, di sekolah, dan juga taman. Nah, kamu tuliskan semuanya. Begitu. Kalau kamu menuliskan hanya 2, ya dituliskan 2 sesuai dengan cerita yang sudah dibuat. Latar ada 3 di situ, mapan dan lain-lainnya. 3 menit lagi. Lanjut. Latar itu 3 dilihat di papan itu. Nah,
bagian. Nah, ada tempatnya. Tempatnya kamu di mana? Ayo 3 menit lagi lebih cepat. Mas siapa? Sekarang. Ayo. 2 menit lagi, ayo. Ayo 2 menit lagi. 2 menit lagi sudah selesai. Atar suasana lagi, atar apa lagi? Atarnya apa itu? Dia di papan. Yang kedua, oh ada latar waktu harus ada. Sampai 11.30 tepat. Menyelesaikan. Ada yang sulit boleh bertanya kalau ada yang kesulitan. Satu menit lagi. Oke, ayo sambil melanjutkan, sambil lebih cepat. Ada tokohnya, ada penokohan, sama latar. Tuh. Kalau yang lain-lain, nah nanti bisa dilanjutkan. Penokohannya, nah tokohnya misalkan ada 3, nah masing-masing orang tokohnya bagaimana disebutkan, apakah tokohnya baik atau jujur atau jahat atau sombong disebutkan juga. Sudah. Nah. Dilanjutkan, jangan menoprak. Sudah? Ya, baik, sudah. Oke, sudah semua. Yang sudah boleh angkat tangan, yang sudah. Nah, oh ini sudah. Baik, sudah banyak yang sudah. Yang belum, nah tinggal sedikit nanti bisa melanjutkan. Oke, kita lihat di belakang sebentar. Nah, karena ini tadi kita sudah selesai membuat ceritanya sudah. Terus menentukan unsur intrinsik sudah juga. Menentukan unsur intrinsik. Apa unsur intrinsik tadi? Yang pertama ada tema. Sudah tahu temanya masing-masing? Sudah. Coba setelah tema ada tokoh dan penokohannya. Sudah tahu tokohnya siapa saja? Sudah. Penokohannya sudah tahu? Sifat-sifatnya. Nah, ada apa lagi? Ada alurnya. Nah, kamu menggunakan alur apa dalam ceritamu itu? Menggunakan alur apa? Alur apa? Ini pada nggak jawab, paham apa enggak? Maju, mundur. Oh boleh, ada yang pakai alur mundur ternyata. Kalau ini alur apa? Maju, alur maju kamu. Maju ini. Oh maju boleh. Ada yang menggunakan alur mundur, boleh angkat tangan. Orang pengen tahu yang pakai alur mundur. Oh hanya berbina. Nah, berarti berbina nanti menceritakannya dari masa sekarang menuju ke masa lalu. Oke boleh. Ada juga yang seperti itu. Baik. Nah berikutnya di sini, nah kita akan melanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu tentang membuat visualisasi pendukung, membuat gambar pendukung. Nah,
pastinya kalian sudah pernah membuat gambar, entah itu di kelas sebelumnya atau di kelas 5 juga. Nah, sudah pernah membuat gambar di kelas 5? Sudah, di kelas sebelumnya juga sudah ya. Nah, pasti sudah semua. Nah, untuk berikutnya ini kita akan belajar membuat gambar dengan media yang berbeda. Kalau biasanya kalian membuat gambar di mana? Di buku gambar. Di mana lagi? Buku tulis. Di mana lagi? Di kertas HVS atau di kertas Buffalo. Nah, kertas yang tebal-tebal. Nah, kita akan mencoba membuat gambar dengan memanfaatkan KA. Apa KA? Hah? Kecerdasan artifisial. Oke, kecerdasan artifisial. Bahasa Inggrisnya apa tadi? AI. Apa AI? Artificial Intelligence. Oke, baik. Nah, sebelumnya Pak Roman tadi sudah meminta kalian untuk menentukan mana unsur intrinsiknya. Sudah? Sudah ya? Baik. Nah, sekarang fokus ke papan semua. Nah, berikutnya di sini, nah, kita coba membuat prompt. Nah, ini yang ada hubungannya dengan gambar. Hubungannya dengan apa? Gambar. Dengan menggunakan metode atau teknik prompt. CRAFT. Nah, yang pertama, apa sih C? Apa L? Nah, itu dimulai dari sini. Nah, ternyata C itu diambil dari bahasa Inggris. Nah, konteks. Artinya adalah isi. Nah, apa perannya? Apa yang harus diadopsi oleh AI dan lain-lainnya? Seperti ini. Nah, oke, itu ada peran konteks. Kemudian yang kedua ada request atau permintaan. Nah, kamu itu membuat apa? Di situ nanti ada tujuannya. Nah, ada urutannya biar kita membuat gambar atau membuat perintah di AI lebih efektif. Nah, kemudian ada A. Nah, action. Nah, atau aksi. Tindakannya, langkah-langkahnya bagaimana. Nah, itu juga harus disertakan. Nah, biar nanti lebih pas. Kemudian ada F, ada frame atau batasannya. Nah, misalkan kamu dalam membuat itu nanti akan diberikan banyak sekali pilihan. Nah, kamu perlu memberikan batasan. Apa gunanya batasan ini? Nah, agar kamu biar tetap fokus kepada tujuan awalnya. Karena kamu kalau memanfaatkan AA atau kecerdasan artifisial itu nanti akan banyak sekali pilihan yang diberikan. Akan banyak. Nah, kamu harus membuat batasannya. Kemudian ada template-nya atau formatnya. Nah, yang ini membuat penggunaan promptnya itu akan lebih sesuai dengan tujuannya. Oke. Nah, jadi seperti ini ya pengenalan CRAFT. Tapi CRAFT untuk membuat apa tadi? Membuat gambar, membuat prompt. Tahu prompt? Nah, prompt itu adalah perintah. Nah, mungkin kalian sudah pernah membuat ini tapi tidak sadar. Ternyata yang saya buat ini adalah namanya prompt. Oke. Nah, berikutnya di sini. Nah, karena hubungannya kita dengan apa hari ini? Dengan hubungannya kita hari ini dengan apa? Ya, kecerdasan artifisialnya digunakan untuk apa? Untuk membuat gambar. Membuat gambar apa? Membuat gambar cerita. Cerita apa? Membuat gambar cerita. Ceritanya apa? Ya, katanya membuat. Nah, ceritanya apa? Coba. Nah, ceritanya boleh kamu menyebutkan judulnya. Bapak Rahman bertanya kepada Iqbal, apa ceritanya? Apa? Ya keras? Oke, belajar naik sepeda. Oke, nah itu ceritanya. Nah, oke, di sini Pak Rahman akan mencontohkan bagaimana membuat prompt yang efektif dengan teknik CRAFT. Nah, C tadi apa C itu tadi yang pertama?
C adalah konteks. Nah, konteks itu adalah isinya. Nah, di sini Pak Rahmat memberi contoh di sini. C, isinya itu tentang ilustrasi. Tahu ilustrasi? Nah, ilustrasi buku cerita anak, gaya gambar kartun, 2 dimensi yang cerah. Nah, itu C-nya, konteksnya. Kemudian ada R-nya. Apa R-nya tadi? Request atau permintaannya. Permintaannya apa di sini? Coba dilihat semuanya. Nah, apa di sini? Orang laki-laki memberani. Nah, sebagai tokoh utama sedang berinteraksi dengan peta. Nah, oke, jadi nanti gambarnya kurang lebih ada petanya dan ada anak laki-lakinya. Oke, berikutnya yang A. Tadi apa tadi? Aksi. Apa aksinya di sini? Anak laki-laki sedang memegang kotak harta karun dan melihat ke arah semak-semak dengan ekspresi penasaran. Nah, oke. Terus kemudian yang F. F tadi apa? F tadi? F. Nah, frame, batasan. Batasannya apa? Nah, anak laki-laki rambutnya coklat. Nah, kalau kita nggak beri diri nanti akan banyak. Kita rambutnya putih, rambutnya biru. Nah, gini, kita beri batasannya. Anak laki-laki berambut coklat, pakai baju kaos merah, celana pendek biru, bawa tas ransel kecil. Nah, kemudian T. Tadi apa T tadi? T apa? Nah, ref. T tadi apa? Ya ini loh. Apa? Nah, template atau formatnya. Apa formatnya di sini? Nah, latar. Nah, di dalam hutan tropis yang hijau, lebat dengan sinar matahari yang menembus dedaunan. Suasananya penuh petualangan. Nah, ini kamu harus membuat ininya dulu. Oke, sudah. Nah, kalau sudah membuat ini, nah kita akan menjadikan satu menjadi sebuah prompt atau perintah. Nah, perintahnya nanti akan jadi seperti ini. Nah, digabung semuanya. Yang tadi ada C, R, A, F, T dari konteks sampai dengan template. Nah, nanti kita gabung. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Sering sudah. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti kita akan menginputkan, memasukkan ini ke dalam AI. Nah, bisa itu di Gemini, di Cici, atau di AI yang lainnya. Sudah paham? Nah, oke. Kalau sudah paham, Pak Roman coba meminta kalian untuk membuat prompt dengan teknik PRAT. Nah, seperti ini. Nah, harus jelas. Nah, ini membuatnya ini harus jelas. Oke, coba dibuat singkat. Ya, ayo dicoba semuanya membuat. Waktu membuat 5 menit cukup, 5 menit cukup. Nah, 5 menit. C dari konteksnya. Apa konteksnya? Nah, kamu sesuai dengan ceritanya masing-masing. Jangan usah pegang HP, HP-nya nanti dulu, ditaruh dulu. HP-nya ditaruh. Taruh di sini. Nah, HP-nya ditaruh dulu. Ditulis dulu itu CRAFT-nya 5 menit dari sekarang sudah berjalan 4 menit. Ya. Sesuai yang kamu tulis. Apa saja itu dicontohkan. Tapi kamu bisa mengkreasikan sendiri. Kira-kira apa? Kamu ceritanya tadi tentang sepeda, berarti nulisnya sepeda bukan mobil. Nanti sudah sesuai. Oke, iya. CRAFT. Tadi apa sih? Konteks. Kemudian R-nya request, permintaannya. A-nya tadi aksi. Terus apa tadi? F-nya frame, batasan. Batasannya itu bagaimana? Sama dengan template-nya, formatnya. Oke. Oke, di sini. Kontak, request, action, frame, dan template. Nah, ada 3 menit lagi. Ayo, 3 menit lagi waktunya terus berjalan. Nah, sambil kalian menuliskan, bagaimana membuat prompt, Kak Roman akan melanjutkan gambar ini di copy.
dalam bentuk promnya, coba tulisannya. Sambil kalian menulis, nah ini ada prosesnya. Ini, ayo kamu gak usah menunggu makroman, kamu tuliskan. Karena nanti kalau kamu tidak lengkap perintahnya, nah, tidak jadi gambar nanti. Nah ini, oke, coba dilihat sekarang. Nah, sambil kalian menulis ya, sambil dilihat. Nah, di sini Pak Roman sudah, nah ini tadi sesuai dengan yang Pak Roman contohkan. Ternyata memunculkan hasil seperti ini. Nah, lebih sesuai. Nah, coba kalau ada cerita disertai gambar pasti akan lebih menengah lebih menarik, lebih bagus. Nah, orang-orang yang baca itu juga lebih tertarik, lebih fokus karena ada bacaannya, ada gambar pendukungnya. Jadi nggak membayangkan sendiri, oh hutan ada warna hijau daun, nah, nggak membayangkan, langsung bisa melihat gambarnya seperti ini. Jadi bisa lebih efisien dalam membuat gambar. Nah, namun tidak bisa membuat seperti ini. Nah, kalau perintahnya sudah lengkap dan jelas. Kalau perintahnya tidak jelas, ya nanti juga hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Nah, ayo waktunya. Nah, itu contohnya sudah diberi contoh Pak Roman tadi, seperti itu. Nah, ini hasilnya. Ayo kamu juga harus coba sendiri. Nah, itu waktunya tinggal 2 menit lagi. 2 menit. Nah, setelah ini kita akan mencoba untuk memasukkan promnya. Kembaliin. Oke, kembaliin. Nah, ini apa? Nah, ini contohnya. Oke, harus sudah lengkap. Kalau nggak lengkap, nanti hasilnya juga kurang sesuai. Sesuai dengan yang cerita yang kamu buat ya. Ini hanya contoh. Nah, hanya contoh saja. Untuk ceritanya sesuai yang kamu buat. Kalau ada yang kesulitan, boleh manggil Pak Roman bertanya. Boleh bertanya. Nah, sesuai ceritanya. Tadi ceritanya Iqbal tentang sepeda, nah, belajar naik sepeda. Lukman tentang apa tadi, angsa yang pemalu. Nah, itu menyesuaikan ceritanya masing-masing. Nah, itu. Baik, oke, 1 menit lagi. Kalau yang sudah selesai semua, bisa ambil HP. Nah, kita coba memasukkan form yang sudah kita buat. Nah, kita coba aksinya apa, batasannya apa, batasannya. Oh, anaknya gemuk, anaknya kurus. Nah, itu juga berpengaruh terhadap gambarnya. C itu konteks isinya. Kamu mau bikin apa, misalkan apa-apa, ilustrasi buku cerita anak, nah, gambar, ya udah gini tak, enggak apa-apa, nanti lanjutkan. Enggak apa-apa, hampir sama enggak apa-apa. R apa, request, permintaannya kamu apa, mau gimana? Anak yang gugup, nggak boleh. Anaknya apa, anaknya perempuan atau apa, itu juga harus lengkap. Nah, kalau nggak lengkap nggak jadi nanti. Nah, itu. Oke, seperti oke.
Lukman sudah jadi, Lukman boleh. Nah, coba Pak Rahman bergabung ke kelompok komunikasi. Coba komunikasi. Ayo ini yang sudah ki lumayan iki. Ada Juna Kenzio lumayan sudah. Oke, kelompok sini paling tidak satu kelompok satu selesai kolomnya. Ini ada yang sudah? Ada yang sudah di sini? Belum juga. Iki sampai lagi Danang. Oh bagus, Danang sudah hampir selesai. Ya lanjutkan pinter. Oke, yang di sini siapa yang di sini? Ada yang sudah? Tinggal ini. Jadi belum kan belum. Apa? Oke bagus, ada Samir. Oke, berarti sudah siap untuk mencoba. Nah, ayo. Nah, makanya sesuai dengan ceritanya. Sesuai dengan cerita latarnya di hutan atau di sekolah. Nah, itu juga harus dituliskan. Sudah. Oke, ada yang sudah. Kelompok komunikasi sudah. Kesehatan ada yang sudah. Ini, ya belum. Ayo. Ada yang sudah. Oke, Alif sudah hampir selesai. Yang sudah boleh ambil HP. Nah, boleh ambil HP temannya, pinjam. Nah, berkelompoknya boleh diambil. Nah, dipinjamkan boleh, nggak apa-apa. Ayo, bukakan. Barangkali ada kodenya. Ayo, nggak apa-apa. Nah, coba. Sambil kita membuka aplikasi AI. Nah, apa aplikasi AI yang kamu punya apa di situ? Dibukakan. Padang nih tak kok petang-petang senangannya. Ayo. Udah? Ya nggak apa-apa. Nah ini coba sama mainan, disimpan mainannya. Coba, nah ini coba. Nah ini kamu tuliskan ini. Nah, dituliskan semuanya jadi satu. Ya, coba langsung dituliskan. Pakai tangan dua. Nah, yang belum lanjut karena nanti akan kalian perlu mencoba. Nah, paling tidak satu kelompok sudah membuat dua percobaan, dua anak yang sudah mencoba. Oke, bagus, ini sudah. Alif hampir selesai, nanti bisa langsung membuka aplikasi AI-nya masing-masing. Nah, tuh. Bagus, Danang sudah. Oke, Danang nanti akan memimpin di kelompok mandiri. Nah, sesuai cerita masing-masing ya. Oke, itu. Ayo. Oke, sudah? Siapa yang sudah? Lukman. Oke, boleh. Yang sudah boleh membuka aplikasi HP-nya. Nah, boleh membuka aplikasi HP-nya. Boleh AI, Gemini, ChatGPT, Copilot, boleh yang lain-lain juga boleh apa? Sudah. Nah, ada enggak HP-nya di sini? Nah, itu boleh diambil, pinjam. Nah, dibukakan. Ayo ini ada juga di sini. Nah, ayo dibuka HP-nya. Nah, memasukkan, kamu menulis prompt-nya di sini. Ayo cepat. Ya, waktunya terus berjalan. 20 menit lagi kita akan selesai. Nah, coba. Nah, ini sudah. Nah, coba di sini Juna sudah semua. Nah, perintahnya apa? Nah, kamu nggak tulis perintahnya. Buatkan gambar itu kan ada C-nya, ilustrasi buku cerita anak. Nah, kamu ini harus menulis di sini. Buatkan gambar. Nah, gitu. Nah, kalau perintahnya nggak lengkap nanti juga tidak jadi atau jadinya kurang bagus. Buatkan gambar itu sama dengan ilustrasikan. Oke, Lukman sudah canggih, dia menggunakan voice note. Untuk mengetik bisa, boleh. Oke, ternyata Juna sudah.
dari kelompok komunikasi yang mengawali. Coba mana-mana. Nah, ini coba kita padamkan. Nah, kita cerahkan nih, cerahkan. Sudah paling cerah ini ya. Nah, oh ternyata seperti ini. Nah, hasil yang dibuat oleh Juna. Coba Juna. Apa ini kira-kira judulnya? Kamu judulmu apa di sini? Judul ceritamu apa, Nak? Bermain bersama teman. Ternyata muncul. Nah, ini sudah bisa. Oke, coba. Ada lagi yang sudah berhasil? Nah, itu. Kalau temannya yang sudah selesai membuat perintah bisa mencoba. Teman sudah, coba ditunjukkan teman. Nah, tunjukkan ke situ. Nah. Ben. Sudah. Bantu kepala ya. Sudah, coba. Oke, coba. Ada lagi kelompok yang lain. Kelompoknya kreatif sudah mencoba, Lukman sudah berhasil. Lukman membuat gambar. Oke. Coba Aisyah sudah. Coba Aisyah. Coba kamu bacakan Aisyah. Apa prompt yang kamu gunakan? Coba dibacakan. Dibacakan. Apa promptnya yang sudah kamu gunakan apa? Si banter, yang keras. Diulang yang keras coba. Ilustrasi buku cerita kancil yang seru. Oh, terus. Masa ngelotok promnya? Nah, promnya kan dibaca sampai habis. Terkode, dibuka dulu. Nah, itu. Coba mana? Nah, oh, padangno ta, padangno. Nah, ini. Oh, ini. Apa ini? Apa judulnya? Kamu membuat judul apa? Judul ceritamu apa? Judul. Nah, judulnya apa judulnya? Belum. Oh, harusnya apa? Nah, itu. Ada lagi komunikasi sudah 2. Nanti akan ditunjukkan ke depan. Nah, coba menunjukkan ke depan sama membacakan prompt yang sudah kamu buat. Ayo. Ini belum ini sudah. Nah, ayo coba. Ada yang sudah? Nah, komunikasi sudah. Terus apa ini? Nah, mana ini? Kreatif sudah belum? Nah, oke, Siva sedang mencoba Siva. Sudah coba apa ini? Nah, berarti kamu. Nah, berarti. Nah, ini nggak usah gini. Nah, kalau membuat prom itu bagaimana? Lihat ini semuanya. Ini nggak usah ditulis CRAFT. Nah, kalau membuat prom digabungkan jadi satu. Nah, digabung jadi satu bikin promnya. Nah, kayak gitu coba. Sima sudah. Oh, coba apa? Oh, ini coba ditunjukkan. Kira-kira apa judulnya? Kamu membuat judul apa ini? Judul ceritamu apa? Kue buatan ibu sesuai. Tapi di sini nggak ada gambar kuenya. Apa sudah? Coba apa ini? Kamu membuat apa judulnya? Coba Siga dulu apa judulnya? Apakah sesuai enggak? Oh, kita kelelahan. Terus kamu bikinnya bagaimana? Nah, bikin promnya gimana? Sudah sesuai belum? Anak laki-laki kelelahan main bola. Nah, terus sedang minum teh pucuk. Nah, boleh, enggak apa-apa. Nah, boleh ya, boleh tidak apa-apa. Oke, sudah mandiri sudah menyelesaikan 2. Oh, apa di sini? Oh, ya. Apa judulnya yang kamu buat apa? Apa yang kamu buat? 4 bersahabat. Boleh, enggak apa-apa. Oh ya. Gimana? Apa? Perpustakaan. Yang OSN IPS anak-anak 1, 4.
Ya, boleh ke perpustakaan ya. Nah, boleh ke perpustakaan. Nah, boleh. Baik, sudah selesai. Nah, hampir semua kelompok sudah. Nah, Pak Roman akan meminta 2 kelompok perwakilan saja, 2 kelompok untuk maju. Nah, siapa yang mau maju? Nah, kan sudah selesai. Siapa yang mau maju mencoba? Ayo, siapa yang mau maju? Kelompoknya siapa? Boleh? Yang sudah berhasil coba boleh maju. Nah, berarti ini ada seru ini biasanya habis paketannya. Nah, coba yang pakai HP ini saja coba. Hah? Juga bisa. Nggak bisa. Oh, berarti harus login dulu. Nggak apa-apa. Sudah mencoba kan tadi ya? Sudah tahu prosesnya seperti ini prosesnya. Boleh maju perwakilan 2 kelompok yang sudah bisa boleh. Apa? Ayo boleh maju coba ya kita maju. 2 kelompok saja. Ayo yang mau maju siapa? Lo nggak ada yang mau maju, wes asik sendiri. Coba yang mau maju siapa? Orang panggil ya. Angkat tangan yang mau maju. Yang mau maju boleh angkat tangan. Nah, ada Arya, boleh Arya. Arya dari kelompok komunikasi satu lagi. Ya coba satu lagi. Kan sudah berhasil tadi ya coba. Nah, sama siapa? Oke, sama Lukman. Baik, 2 saja. Nah, 2 saja. Oke. Cukup 2. Yang lain duduk mendengarkan. Sambil kalau mau coba-coba boleh duduk mendengarkan. Coba. Sampai diberi HP-nya Pak. Ya, ayo coba. Nah, ini coba. Ditunjukkan dulu. Ditunjukkan. Nah, ini yang pertama ada siapa? Sitok. Antri gantian. Coba siapa dulu ini? Tunjukkan ke teman-teman. Nah, kelihatan semuanya? Terlihat. Nah, oke, terlihat ya. Bapak nanti bisa melihat. Nah, oke. Coba dari gambar ini. Nah, coba kamu tunjukkan. Nah, kamu bacakan promnya yang sudah kamu buat. Bagaimana promnya? Yang keras, yang lain coba mendengarkan. Ayo coba nak. Ya. Bermain bersama teman anak laki-laki. Pelan-pelan. Bermain bersama teman. Dia lebih keras. Bermain bersama teman anak laki-laki. Anak laki-laki bermain di taman. Anak laki itu gemuk dan kurus latah di taman. Nah, terus itu kemudian dia enter, sudah muncul hasilnya. Coba mana tunjukkan. Nah itu. Nah ternyata muncul beberapa pilihan gambar. Nah itu sudah. Baik, berikan tepuk tangan kepada Bintang sudah mencoba dan berhasil. Ada juga tadi yang mencoba belum berhasil ya. Nah berarti promnya, perintahnya masih belum benar. Ayo coba Lukman sekarang. Coba ditunjukkan dulu mana gambarnya. Nah, padang no. Nah, jangan lupa padang no. Ya ini, coba kelihatan semuanya. Terlihat? Oh terlihat. Nah coba. Sekarang coba Lukman membacakan. Kamu menuliskan perintah apa di situ tadi? Promnya bagaimana? Ilustrasi cerita anak bayanganmu buat dia baca angsa yang sambungkan dulu. Dia putih dan halus dan datangi rumah angsa dengan wajah penasaran. Angsa yang gemuk warna putih halus dan cocok warna kuning lata di hutan dan rumah angsa. Ya sudah. Nah, oke, ternyata tadi Lukman memasukkan promnya cukup panjang dan juga jelas. Nah ini membuat apa? Hasilnya juga lebih sesuai dengan harapannya. Nah ternyata seperti ini.
Nah, baik. Sudah? Berikan tepuk tangan kepada Lukman sudah berhasil mencoba. Boleh duduk kembali. Nah, ternyata bagian asiknya sebentar. Ya. Nah, yang lama apa yang lama? Prosesnya kamu harus membuat, harus paham materinya, membuat ceritanya, unsur intrinsiknya, kemudian apa lagi? Sama promnya. Sudah? Baik, sudah semua? Sudah semua? Ada yang gagal, ada yang berhasil, tidak apa-apa. Nah, nanti kita coba lagi di pertemuan berikutnya. Oke, tapi sudah melihat ya temannya berhasil. Nah, sudah melihat ada satu kelompok yang gagal, berhasil semua, berhasil semuanya. Baik, karena berhasil semuanya. Nah, sebelumnya Pak Roman bertanya dulu, coba bukunya ditaruh. Tangannya tidak memegang pensil atau buku, apalagi HP ditaruh nak. Arya, coba ditaruh dulu. Nah, coba ditaruh, sudah ditaruh semuanya? Sudah? Nah, sudah. Sekarang Pak Roman akan bertanya. Nah, bertanya tentang kegiatan hari ini. Nah, coba Pak Roman akan bertanya, untuk siang hari ini tadi kita belajar apa? Angkat tangan, gak usah dudukan. Unsur intrinsik cerita, benar? Benar. Ada lagi? Apa lagi yang sudah kita pelajari tadi? Aduh. Apa lagi? Pengenalan AI boleh. Apa lagi? Kan banyak, lumayan banyak apa? Membuat gambar di AI. Terus apa lagi? Pemanfaatan AI boleh. Nah, kemudian sebelumnya ke unsur intrinsik dulu. Unsur intrinsik tadi ada berapa? Ada berapa unsur intrinsik tadi? Ada 5. Boleh. Bisa disebutkan apa saja? Tema, terakhir latarnya boleh. Biasanya amanat itu terakhir ya, tapi tidak apa-apa, sama saja. Nah, terus kemudian Pak Roman tanya, yang pertama, tema apa itu tema? Ide ya, bukan ide. Boleh apa? Tema. Terus ada lagi judul, apa judul? Tema berkaitan dengan judul apa? Judul itu apa? Lebih khusus, lebih spesifik daripada tema. Nah, yang akan menjelaskan keseluruhan isi cerita, boleh. Yang kedua ada tokoh penokohan. Apa? Ada yang tahu? Boleh angkat tangan. Tokoh penokohan. Siapa? Apa? Yang keras. Peran yang ada di cerita itu tokoh. Kalau penokohannya gimana? Sifat tokohnya boleh. Unsur intrinsik yang kedua, tokoh dan penokohan. Yang ketiga apa? Latar. Apa yang kamu tahu tentang latar? Apa? Alifah. Tempat kejadian boleh. Apa lagi? Latar suasana. Apa latar suasana itu? Yang kamu tahu apa? Apa? Yang romantis itu menggambarkan kejadian dalam cerita tersebut, latar suasana. Apalagi latarnya? Latar waktu. Apa yang kamu tahu tentang latar waktu? Kejadian waktu yang diceritakan dalam cerita boleh. Apalagi unsur intrinsik berikutnya? Alur cerita. Apa alur cerita itu? Jalannya cerita. Ada berapa jenisnya unsur? Apa? 3. Apa saja? Alurnya? Alur maju, mundur, campuran. Itu alurnya. Terakhir apa terakhir? Amanat. Apa amanat? Pesan moralnya. Baik. Nah, selain unsur intrinsik tadi kita belajar apa lagi? Selain unsur intrinsik tadi?
Tentang mencari gambar di AI. Boleh apalagi yang lebih spesifik? Sebelum kita mencari gambar apa lagi? Apa saja? Hah? Membuat prompt. Prompt itu apa? Prompt itu perintah. Ya, perintah yang kita masukkan di KA atau AI. Nah, ada dalam membuat prompt yang efektif ada 5 tahapan. Ada yang tahu apa saja? Tahapan 1. Ini sudah pengalaman tulis ini. Nah, konteks itu apa? Konteks itu isinya. Nah, secara garis besar isinya tentang apa? Kamu membuat apa? Terus ada apa lagi? Apa request itu? Permintaan. Nah, permintaannya kamu menuliskan bagaimana? Hampir sama dengan konteks tapi lebih rinci. Terus ada lagi apa? Action. Apa action itu? Aksi. Terus frame. Apa frame tadi? Batasan. Nah, supaya gambarnya lebih terstruktur. Nah, tidak aneh. Apa lagi? Template. Apa template itu? Nah, apa? Tata. Nah, template itu formatnya. Biar semuanya lebih terarah. Oke, sudah. Nah, tadi kalau kalian membuat prompt masih menyertakan CLAMT, nah akan gagal karena ditulis. Nah, seperti sambil tadi melakukan kegagalan karena ditulis OC.2. Nah, ilustrasi apa? Nah, gitu itu akan gagal. Nah, karena kalau kita membuat prompt itu harus terdiri dari 1 paragraf, nah, tanpa putus. Nah, seperti itu. Sudah ada yang gagal selain sambil tadi siapa? Ada lagi enggak? Nah, kamu berhasil, ya kan? Kamu gagal tadi ya. Nah, apa lagi? Kamu gagal. Nah, kenapa gagalnya? Salah membuat prompt juga berakibat nggak muncul gambar. Boleh. Nah, sudah paham? Sudah. Sekarang Pak Rahman bertanya, refleksi hari ini, bagaimana perasaan kalian siang ini? Senang. Coba katanya senang. Apa yang membuat senang Aisyah? Hah? Apa? Bikin cerita. Apa lagi? Bikin cerita dengan gambar. Boleh. Perasaannya senang. Terus kemudian ada yang perasaannya selain senang di sini? Senang semua. Nggak ada yang excited. Excited itu yang sangat terkejut. Oh, ternyata aku kaget ya. Ternyata hal seperti ini bisa dibuat. Dari ini ada. Oke, ada Arya. Oke, coba Arya ceritakan apa yang membuat kamu begitu excited, begitu terkejut. Apa? Yang keras, gak dengar. Ayo, apa? Pertama kali bisa bikin cerita di gambar. Yang keras. Pacarnya gak dengar. Baru pertama kali apa? Bikin cerita menjadi gambar. Bikin cerita menjadi gambar. Boleh. Ada lagi yang lain? Ada yang perasaannya sedih? Atau mungkin gak suka? Ada? Gak ada. Senang semua? Oh, senang. Baik, kalau semuanya senang, mau pembelajaran kayak gini lagi? Mau. Nah, nanti kita akan belajar seperti ini lagi dengan materi yang lainnya. Lebih lagi di semester berikutnya. Oke, coba karena semuanya sudah paham. Nah, sekarang coba buka lembaran baru. Nah, tanpa mau nyobek. Nah, buka lembaran baru saja. Dituliskan nama. Nah, tuliskan nama dan nomor absen. Oke, 30 detik. Nama dan nomor absen. Ya, boleh nama panjang, nama panggilan, boleh. Yang penting nomor absennya. Nah, berikutnya ditulis nomor 1 sampai dengan 10. Kita akan mencoba menjawab pertanyaan. Orang akan memeriksa bagaimana pemahaman kalian pada materi siang ini. Apakah sudah paham atau belum? Nah, dari sini nanti.
Ya. Oh, tidak mau bisa. Kenapa nggak bisa? Ya, tidak apa-apa. Yakin BPBD. Nah, ini Pak Roman ganti kok kuncinya gitu. Oke, sudah. Sudah, coba sekarang kita akan setok pisang. Pak Roman ganti kuncinya sebentar ya. Oke, Pak Roman sudah mengganti kuncinya. Oke, coba. Nomor 1. Nah, apa? Tidak usah, hanya jawabannya saja. Nah, ini nomor 1. Setiap soal 1 menit. Pakai keterangan. Tidak usah keterangan. Nah, oke, coba. 30 detik ke subscribe. Nah, 30 detik ganti. Ting. Nah, ini. Ting. Nah, harus membaca dengan cepat. Nah, pemahamannya harus cepat. Ting. Nah, ayo makannya dong. Ting. Nah, ayo ting lah ya. Ting. Ayo.
coba sekarang kita lihat apakah jawaban yang sudah kamu tulis benar atau tidak. Nah, coba. Lanjut, nah coba kita lanjut di nomor berikutnya. Sudah? Oke, karena sudah, nah, ada yang belum, belum. Oke, yang sudah Pak Roman akan bertanya. Sudah selesai semua? Coba. Oke, Pak Roman nantikan. Nah, yang mendapatkan benar 10 atau benar semua angkat tangan. Oh, ini benar semua. Oke, diturunkan. Yang salah satu atau benar 9. Lihat, sama Elita, Rifa, salah 2. Satrio, Alif, salah 3. Benar 7. Oke, ada Tiara, Jun, salah Elsa, salah 4. Benar 6. Dana, Coba, salah 5. Tidak ada. Baik. Nah, Pak Roman sudah bisa memberikan kesimpulan. Jadi karena hari ini yang dapat di atas yang benarnya 8 lebih 8 90 angkat tangan. Yang benarnya 8 9 atau 10 angkat tangan. 10. Benar 8 dia termasuk. Coba 3 5 semua. Ini 4 sama 3 ini 3. Oh, 4. Boleh sudah dikembalikan. Nah, berarti pembelajaran hari ini Pak Roman rasa sudah berhasil. Nah, kenapa? Karena sudah banyak siswa yang mendapatkan di atas 8 benarnya. Oke, coba yang masih di bawah 8, nah nanti akan Pak Roman periksa apa yang membuat kenapa kok masih di bawah 8, apa yang salah. Sudah paham? Nah, sudah. Karena sudah, nah kita sudah sampai di akhir. Sudah sampai di akhir pembelajaran. Harusnya ngapain? Hah? Harusnya berdoa. Nah, karena kita sudah selesai, nah kita akan melanjutkan dengan doa. Coba. Tapi sudah dipimpin ketua, sekarang wakilnya memimpin berdoa. Wakilnya memimpin berdoa. Coba. Doa. Jangan. Boleh duduk. Baik. Nah, untuk pertemuan hari ini Pak Roman cukupkan sampai sekian. Nah, untuk pertemuan berikutnya, nah nanti kita akan belajar apalagi tentang cara kerja AI. Bagaimana sih AI itu bekerja? Nah, tapi di pertemuan berikutnya. Kenapa kok bisa canggih-canggih? Nah, itu nanti kita pelajari di pertemuan berikutnya. Oke? Karena tidak ada yang bertanya. Ada yang bertanya? Tidak ada? Oke. Untuk berikutnya nanti di rumah. Nah, coba dari cerita yang sudah kamu buat itu tadi, yang belum lengkap ceritanya dilanjutkan. Yang masih penasaran nanti bisa coba lagi di rumah. Pakai apa? Pakai ya, pakai HP ya. Oke, Pak Roman akhiri sampai di sini. Setelah ini boleh melanjutkan sholat zuhur. Diakhiri, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Sudah.